Jadi, di video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai ciri-ciri komunikasi antar pribadi. Simak terus videonya sampai akhir ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan materi mengenai ciri-ciri komunikasi antar pribadi, kita harus mengetahui terlebih dahulu nih, apa itu komunikasi? Ada yang tahu apa itu komunikasi? Oke, saya jelasin ya. Jadi, komunikasi itu proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak yang lain. Komunikasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti berbicara, menulis, menggunakan bahasa tubuh, atau menggunakan media sosial. Lebih singkatnya, yaitu komunikasi adalah proses berbagi informasi, ide, dan perasaan antara dua orang atau lebih. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan apa itu komunikasi? Sudahkah kalian berkomunikasi dengan baik? Jangan sampai salah pemahaman ya. Next, kita lanjut bahas mengenai ciri-ciri komunikasi antar pribadi. Perhatikan ya. Manusia adalah makhluk sosial. Karena itu, kehidupan manusia selalu ditandai dengan pergaulan antar manusia. Misalnya, pergaulan keluarga, lingkungan tetangga, sekolah, tempat bekerja, organisasi sosial, dan lain-lain. Menurut Charm, di antara manusia yang saling bergaul, ada yang saling membagi informasi, namun ada pula yang membagi gagasan dan sikap. Demikian pula menurut Merrill and Lawson, bahwa dalam pergaulan antar manusia selalu terjadi proses penyesuaian pikiran, penciptaan simbol yang mengandung suatu pengertian bersama. Menurut Dean Sutherland, komunikasi antar pribadi selalu dihubungkan dengan pertemuan antara dua orang, tiga orang, atau mungkin 4 orang yang terjadi secara spontan dan tidak berstruktur. Adapun menurut Rogers dalam The Party, komunikasi antar pribadi merupakan komunikasi dari mulut ke mulut yang terjadi dalam interaksi tatap muka antara beberapa pribadi. Komunikasi antar pribadi selalu terjadi secara spontan. Masalah penetapan tujuan terjadi secara kebetulan dan identitas peserta. Bentuk akibat, berbalas-balasan, masalah jumlah orang, suasana, dan pengaruh, masalah hasil, dan yang terakhir yaitu pesan lambang-lambang bermakna. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama itu ada secara spontan. Komunikasi secara spontan adalah komunikasi yang terjadi secara alami, tanpa direncanakan atau disiapkan sebelumnya. Biasanya, komunikasi ini terjadi dalam situasi informal dan santai. Contohnya itu seperti menyapa teman saat bertemu di jalan atau mengobrol dengan teman di kelas. Yang kedua, ada masalah penetapan tujuan. Dalam hal ini, merujuk pada ketidakjelasan atau kurangnya kesepakatan tentang apa yang ingin dicapai dalam percakapan. Yang ketiga, ada secara kebetulan dan identitas peserta. Hal ini merujuk pada bagaimana faktor-faktor yang tidak terduga dan karakteristik individu dapat mempengaruhi jalannya percakapan. Seperti kita tidak bisa menduga akan bertemu dengan siapa di esok hari atau akan terjadi apa di esok hari. Yang keempat, ada bentuk akibat. Mempunyai akibat yang disengaja dan tidak disengaja. Komunikasi antar pribadi sering mengakibatkan suatu hasil yang direncanakan maupun tidak direncanakan terlebih dahulu. Yang kelima yaitu ada berbalas-balasan, merujuk pada proses pertukaran pesan yang terjadi antara dua orang atau lebih. Ini adalah inti dari komunikasi antar pribadi, di mana setiap peserta bergantian mengirimkan pesan dan menerima tanggapan. Contohnya seperti kita bertanya kepada teman, bagaimana kabarmu hari ini? Teman kita menjawab, alhamdulillah, aku baik. Bagaimana dengan kamu? Kita merespon juga, alhamdulillah, aku juga baik. Kurang lebih seperti itu. Yang keenam, ada masalah jumlah orang, suasana, dan pengaruh. Jumlah orang pada komunikasi antar pribadi yaitu 2 orang atau lebih. Biasa disebut sekelompok kecil. Suasana dan pengaruh, kita perlu memperhatikan konteks komunikasi, menyesuaikan gaya komunikasi kita, menyesuaikan sama siapa kita berbicara.
dan membangun hubungan yang positif dengan orang lain. Yang ketujuh, ada masalah hasil. Komunikasi antar pribadi dikatakan sukses kalau komunikasi itu menghasilkan sesuatu yang diharapkan. Komunikasi antar pribadi adalah hasilnya harus nyata. Nyata dalam mengubah wawasan, perasaan, maupun perilaku. Dan yang terakhir atau yang kedelapan yaitu ada pesan lambang-lambang bermakna. Pesan-pesan komunikasi tidak selalu menggunakan kata-kata verbal semata-mata. Kadang-kadang kita menggunakan lambang-lambang pesan yang disebut pesan-pesan non-verbal. Misalnya, dengan mengerutkan dahi, kita kebingungan. Fungsi lambang-lambang nonverbal itu membantu komunikator untuk menerjemahkan dan memperkaya variasi pesan agar lebih mudah dimengerti oleh komunikan. Nah, itu dia materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Deli Septiani Agustin, pamit undur diri. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.